Lu jangan mentang-mentang bikin podcast dapat beli rumah terus lupa makan, Bos. Jangan. Lu nyesel nggak sih, Bos, bikin komunitas Jepang? Soalnya gini, lu kemarin inget nggak? Ternyata sampahnya McD 4,5 juta coy dijual. Sampahnya doang lo itu. Sampahnya 4,5 juta. BTS nih ya. Wah, harusnya belajar Korea. Ini apalagi kalian ternyata ada 2 orang yang bahasa Jepang nih, kata sastra Jepang. Nyesel nggak lu ambil? Oke, konbanwa mina. Sekarang hari ini kita bersama orang yang luar biasa, yaitu tim Semi Boken. Kurang kompak. Walaupun mereka berempat, mereka cuma jawab 2. Memang 50-50 mainnya. Mana itu dua? Iya, tahu nih yang gue mana nih? Ya, belum makan, Bro. Ada belum ada. Lu jangan mentang-mentang bikin podcast dapat beli rumah terus lupa makan, Bos. Jangan gitu. Amin juga, amin. Amin dah. Ya. Ne, naka minasan konbanwa, naka hontou ni Konbanwa. hontou ni arigatai to omoimasu. これは今回は本当に素晴らしいと思います。なんかセミボケンと会いますは嬉しいです。なんかセミボケンは何ですか？ちょっと説明いただけませんか？はい、どうぞ、ファミさん。Kurang ajar banget tuh dia. Bisa dozo. Kita nggak apa-apa nih. Gak apa-apa. Lu mau bahasa, jangan bahasa ini aja, bahasa Belanda gua nggak bisa soalnya. Aduh, kalau pakai bahasa Jepang gue iya. Oh, anjir. Cara gue kan ya? Iya, agak kecil suaranya, bisa dikedein nggak? Iya. Mana kecil? Ini gue juga kecil. Lu juga kecil, sombong banget tuh. Tes, halo. Di gue juga suaranya gitu. Oh iya. Iya. Cara mudik ganti. Oke. Atau gini aja deh. Oke, gini aja dah. Jadi Semi Boken itu kita bikinnya emang awalnya kita ini berempat sebetulnya ketemu pertama kali di komunitas JLC, namanya Japanese Language and Culture Meetup. Iya, jadi betul. Kita ini jadi ada kayak setiap sebulan sekali itu ada komunitas kumpul-kumpul terus kayak hangout bareng, makan bareng, tapi sambil ngomong tuh sama teman-teman orang-orang yang demen sama Jepangan gitu kan, tentang bahasanya gitu, entah budayanya gitu kan. Terus kadang juga waktu itu karena foundernya Nihonjin Yukasang gitu kan, jadi ada beberapa orang Jepang juga datang gitu kan. Jadi lu datang gak gara Yukasannya kan sebenarnya kan berarti kan? Iya, itu dia. Iya, masih gitu. Mate. Oh ya, Ro. Jadi kita dengan beralasan pengen belajar bahasa Jepang tanda kutip. Jadi kita join gitu kan. Terus kan ya ngobrol terus ketemu orang Jepang. Terus abis itu beberapa tahun, 2 tahun berikutnya, ini juga udah lumayan lama sih komunitasnya, udah berapa tahun gitu. Terus habis itu kan Yukasang for good pulang ke Jepang gitu kan. Terus diganti sama Ervasang orang Indonesia gitu kan. Wah, bubar tuh komunitas cowok soalnya. Gantian nih. Ya udah pokoknya tapi semenjak saat itu Nihonjinnya makin dikit. Isinya makin Indonesia semua. Banyaknya Indonesia semua yang datang gitu. Cuman ya gitu kan, jadi kumpul. Terus kan terakhir ini karena lagi masa pandemi, jadi kita nggak bisa ngumpul tuh yang kata sebulan sekali gitu kan. Terus habis itu ini kita berempat kayak iseng aja mau ngapain sih, bikin konten gitu kan, ngisi waktu luang kalau lagi masa pandemi gitu kan, nggak bisa keluar gitu kan. Dulu awalnya gue sama Gen itu kita justru mau bikin video YouTube juga, konten channel. Iya. Kejelasin. Kita udah syuting 2 kali ya, 2 atau 3 kali kan? Syuting waktu itu kita rencananya mau bikin kayak kita video tentang tempat-tempat unik di Jakarta, tapi pakai bahasa Jepang gitu kan. Awalnya kita mau bikin kayak gitu, cuman karena pandemi datang kita nggak jadi. Akhirnya kita ngumpul terus ketemu barengan sama Ken sama Samuel, kita ngebikin namanya Semi Boken gitu kan. Kenapa namanya Semi Boken?
yang gua sama Fahmi ini nih, itu tuh udah kita syuting, cuman nggak diupload. Soalnya kalau semi itu berhubungan dengan bokep. Jadi Hei. Ciao deh. Si Gaiwas. Oh, Tapi iya. cut to short, maksud gue ini pertanyaan yang agak penting gak penting. Lu nyesel nggak sih bos bikin komunitas Jepang? Soalnya gini, lu kemarin inget nggak? Ternyata sampahnya McD 4,5 juta coy dijual. Sampahnya doang lo itu. Sampahnya. Sampahnya 4,5 BTS juta. BTS ya. Wah, harusnya belajar Korea berarti. Ini apalagi kalian ternyata ada 2 orang yang bahasa Jepang nih, kata sastra Jepang. Nyesel nggak lu ambil? Nah, Ya, ada yang nanya siapa nih? Nanya yang sastra Jepang atau yang Siapa nih? Bebas. Karena komunitas Bebas. ini gue juga udah hampir setahun bikin channel di sini tentang pendidikan. Ya puji Tuhan bisa tembus 1.000 subscriber sih tembus. Cuman jam tayangnya sih berjuang sih menurut gue. Kalau dari gue sendiri sih karena emang awalnya nggak bertujuan untuk bisnis, jadi ya gue sih nggak nyesel ya. Karena gue emang suka aja gitu kan. Lu yakin? Soalnya gue misalnya dengarnya dari Jurgen katanya lu paling tersiksa katanya. Dia cuman ngedit itu cuman bantuin 2 kali, apa benar sekali kan itu nggak pernah bantuin lagi katanya. Waduh. Ikhlas ya. Waduh. Jadi, untungnya pada kagak nge-push. Kalau nge-push nah baru dah. Jadi ngeditnya sesuai pace gue aja gitu kan. Wow. Ya namanya kan Sesuai kita mood, kan ini ya. awalnya have fun kan ya gitu kan. Jadi kita bikin podcast gitu kan namanya Semi Boken, terus apa nih Semi Boken gitu kan. Jadi sebetulnya Semi Boken itu awalnya Semi Boken tuh mengandung kata nama-nama kita gitu kecuali Gen. Nah, betul. Anjir kan lu anak tiri kan. Dia kan Sam, Fahmi, Fahmi. Nah, Ken Nya nggak tahu nih. siapa. Nah, Gennya tuh kagak Kennya ada itu, nih. Gennya nggak ada. Aduh. Ada lu N-nya Oh, aja apa lah nih? berarti. Ya, Saya Ya, boleh lah, R-nya doang. bisa lah, N. bisa. Oke. Nah gitu. Terus jadi kenapa namanya Semi Boken? Jadi apa itu semi gitu kan? Ada arti-artinya. Jadi kalau kita kan boken, kita tuh rencananya mau ngomongin apa aja lah gitu kan, ngomongin tentang kita atau mungkin kita ngundang guest dari luar gitu kan, ngomongin tentang apa aja gitu, mau hidupnya tentang dia atau mau ada tentang hal khusus gitu kan, terserah, mungkin ada hal-hal unik. Jadi ya sebetulnya nggak selalu tentang Jepang atau tapi tentang hal yang lain juga bisa, makanya itu namanya semi itu kan juga bisa artinya setengah. Jadi bisa Jepangan juga, bisa juga dengan Semi. hal yang lainnya gitu. Terus semi juga itu kalau dalam bahasa Jepang kan artinya apa tuh namanya? Jangkrik ya apa? Jangkrik. Nah, Cicida jangkrik. apa sih itu? Nah, jangkrik. Cicadas. Nah, itu kan Ya, Cicadas. semi itu artinya jangkrik. Jadi jangkrik itu sendiri juga mewakilkan kalau kita tuh di podcast bakal berisik gitu. Jadi ngobrol macam-macam gitu. Jadilah itu namanya Boken. Seminya sendiri bisa berarti berisik, ngobrol macam-macam, dan seminya tuh bisa berarti juga setengah. Jadi kita nggak semuanya tentang Jepang gitu atau semuanya tentang apa gitu, jadi biar nggak bosan gitu. Nah, gitulah. Nah, sekarang pertanyaannya sekarang apa? Berapa subscriber kalian? Mati lu sekarang lu. berapa, Mi? Berapa sih? 14 ya? Episode aja baru 6. Berapa? Ngeliatnya dari Happy mana Toast. sih? Spotify gue nggak tahu semua. Ya, jadi kalau kalian mau mencari itu bisa dicari di itu. Spotify. Namanya Semi Boken. Mereka ini keren-keren, Semi lucu. Boken. Gue lihat beberapa Amin. podcast mereka ada tentang Made Cafe kemarin gue lihat, terus yang Oh sebelumnya iya itu lagi. paling seru tuh. Betul. Seru tuh bahasanya kemarin tuh. Nah, sama ada lagi yang tentang kemarin cara bikin podcast. Gue lihat gue ada kayak Nah iya gitu. tuh bikin podcast. Itu. Yoi. Itu kebetulan temen kita juga itu yang bikin podcast, Daniel itu dia juga bikin podcast, dan kalau kita lihat dia udah Iya. lebih senior gitu dan udah lebih berpengalaman. Jadi kebetulan kita invite dia gitu, terus kan sekalian nanya gitu kan, gimana sih kalau mau bikin podcast yang bagus tuh gitu. Oh, Nah, ini pertanyaannya makanya kalau tadi podcast mulu, kenapa ini muka Samuel gue baru pertama kali lihat nih. Jadi ini saking iya vulgar podcast, kenapa kalian pilih podcast sih sebenarnya pertanyaannya itu. Podcast nggak laku coy di Indonesia. Mungkin bapaknya podcast masih Deddy Corbuzier, tapi selain itu gue belum pernah denger ya malah ya. Sebenarnya banyak sih. Oh,
Banyak sih podcast di Indonesia ini, nggak cuman dari dia jadi komposer, ada podcast Mas juga dari Omes sama Surya juga kalau nggak salah ya, sama beberapa podcast lainnya sih. Tapi kalau yang paling lebih famous ya memang podcast Mas ya, sama beberapa lagi. Cuman yang paling saya tahu cuma itu doang sih. Tapi betul Banyak sih sering sebenarnya nonton podcast. ya. Heeh. Sama Kayak yang artis-artis lagi juga pada bikin Ada podcast si kan ya? Uus kan ya, Iya. Uus ya. juga Terus bikin cuman yang podcast, lagi panas-panasnya. Cuman yang lagi Iya. panas-panas sekarang nih Sekut FM. Yang lagi naik sekarang karena gara-gara Sekut FM. Sekut FM. Tentang apa tuh Karena dia? Itu corona. Bukan ini karena ya karena ya yang lagi sekarang trending di Twitter sih kasus. Oh, BTS. Bukan. Oh, Bukan kasus ini sih bukan. harassment sekwara. Oh, Waduh. oh, si ini si apa? Yang dia merasa nggak ganteng tapi 10 cewek naksir sama dia katanya ya. Betul sekali. Waduh, harem tuh. Harem. Bukan Karim. Iya. Karim. Kalau Nah. gue sih lebih dari podcast tuh gue juga belajar dari Abroad in Japan sama The Trace Taste. Itu Abroad in Japan itu dia menjelaskan kebudayaan Jepang di sana. Gimana sih reaksi orang asing, khususnya orang Inggris, orang Afrika, orang Cina dan lain-lain. Di situ dibahas semua. Dan itu menarik buat gue. Dan satu lagi The Trace Taste itu ada 3 YouTuber terkenal di Jepang sana. Yang satu namanya The Anime Man, namanya Joey, dari orang Australia. Dan bahasa Jepangnya fluent banget, jago banget. Satu lagi yang satu lagi Giguk, itu dia orang dari Filipina. YouTuber juga dari Jepang. Yang satu lagi Banyak ya? Pokoknya ada satu lagi dia dari Wales. Dia juga termasuk. Nah, 3 orang ini bikin podcast. Secara umum mereka otaku. Nah, jadi bahas Oh, tentang apa saja animenya, musim semi, musim panas, apa paling bagus, Musim semi. dibahas semua itu. Mungkin. Sampai Si The Anime Man tuh Dan- memang hebat loh. Dia ngebahas sampai tentang bagaimana proses pemotretan Jav kalau nggak salah waktu itu gue sempat lihat juga ya. iya, pembuatan iya. Jav, betul. Iya, waktu pertama kali gue ada ya? dikasih lihat ya sama Ada, si coy. Ken tuh yang tentang Ada. itu tuh. Wah, Sama ini. Iya, waktu ngobrol sama si artis itu juga kan? Iya, Kak Hoshibuya. Emang dia keren sih kalau The Anime Man. men. Gue nonton dia juga sih memang. Kalau Abroad di Jepang, nah coba nih gue pengen tanya nih dari segi kalian. Sebenarnya kalian tadi sebutin ngomongin gak laku coy di Indonesia menurut gue. Karena marketnya beda ya. Marketnya gue lihat kayak misalnya bukannya di orang salah tapi kayak misalnya Andre Taulani atau Atta Halilintar gitu. Di orang kan pokoknya pamer kekayaan. Orang Indonesia seneng ikut seneng gitu ya. Nah, terus kemudian gue lihat kalau di Jepang sendiri sebenarnya yang paling laku itu yaitu kayak maid cafe gitu-gitu, pengalaman kayak gitu. Banyak TKW atau TKI di Indonesia yang di Jepang itu sukses bikin YouTube. Tapi bukan ngajarin pelajaran. Mereka ngajarin, oh gue ke maid cafe begini loh perasaannya. Gue beli mobil di Jepang begini loh. oh, Si kemarin sih. gitu. Iya. Nah kalian nih kalau gue lihat malah lebih ke edukasi, sedikit nyerempet banyak ke edukasi walaupun kalian bilang membahas segala macam ya gue lihat ya. Jadi dari yang gue nonton 4 Masih bisa jadi sih. episode Nah. masih dikit. nggak apa-apa, dikit itu kan kita Iya. bahas apa aja sih? Gue juga lupa. Ada yang bahas, ada yang curcol, ada yang Iya. maid cafe, ada yang nanya tentang edukasional juga sih tentang si itu. Ada yang Terus soal ini Hatsukoi juga. Terus habis itu temennya si itu temennya si Ken itu yang tentang yang kuliahnya nggak bagus tapi dia bisa sukses ke depannya. Ya itu jadi Oh iya educational tuh. juga. Nah itu pas banget tuh berarti kan. Jadi dia itu kan lulusan kagak lulus malah ya. Sastra Jepang. Ya dia tuh kuliah sastra Jepang, cuman ya akhirnya hidupnya bukan sastra Jepang. gitu. ngapain tuh dia? Tukang Udah haluan pukul, gitu. Jadi kayak mafia, digital Dia apa ya? marketing gitu jadinya. Black. Digital marketing gitu lah pokoknya. Oh, Jadi gitu. oke. Tapi dia jadi Ini- sukses.
Pertanyaan gue nih berarti buat Ken sama Samuel, kalau lulus S1 bahasa sastra Jepang jadi apa sih? Ini kemarin gue ditanyain tuh. Terus gue jawabnya sih kawin sama orang Jepang. Coba. Lo kan belum lulus nih, Sam. Itu sebuah jawaban yang sangat mainstream banget, banyak banget yang ditanya gitu. Serius, demi. Itu kalau udah ngomong kayak itu, kalau ada yang ngomong pengen bilang kayak begitu, wah, gue walkout aja langsung deh kayak lambaikan tangan kamera. Oke. Jawabannya gini nih. Lulus S1 sastra Jepang. Iya. Itu pasti banyak banget kesempatannya. Bisa lo mau kerja di kedubes bisa, atau mungkin Japanese company di Indonesia, atau mungkin di Jepang. Startup kan siapa tahu lagi butuh ya, startup Jepang mungkin, probably. Nah, terus mungkin ya, kalau mungkin yang mungkin lebih umum lagi, mungkin bisa jadi, mungkin bisa jadi. Banyak kesempatan luas kalau mau ngambil startup bisa kok. Oh, luas ya. Ambil saja, iya. Cuman ya memang sih namanya stereotipikal orang Indonesia mungkin berpikirnya kan yang kalau udah ngeliat startup kan pasti mikirnya kan ya udah langsung bawa duluan. Sebenarnya jadi translator doang kali gitu ya. Iya, mikirnya kayak gitu. Tapi gue mau ngasih tahu lu, kalau di bahasa Inggris ya, gue nggak tahu di bahasa Jepang ya. Tapi waktu gue jadi bahasa Inggris, per huruf itu 2 sen. Nah, lu bayangin kalau misalnya gue bikin satu makalah itu lumayan duitnya. Nah, terus kalau waktu gue lumayan. Iya, gue sempat kerja jadi ini juga. Gue pernah terjemah bahasa Jepang untuk bos gue di Indofood sama di Panasonic. Itu gajinya di atas, zaman dulu masih 3 juta, gue udah di atas 6. Jadi menurut gue sih nggak ada masalah sih, gitu loh. Ini bagus juga. Nah, kalian kan, gue sangat tertarik dengan kalian. Jadi karena sastra Inggris tapi jadinya penerjemah bahasa Jepang gitu. Iya, bingung kan lu, nggak nyambung kan? Jadi ada bahasanya bahasa. Gokil juga gitu. Padahal yang waktu ngelamar itu gue inget banget, gue satu-satunya yang cuma megang N3 dan gue nggak bisa grammar, hancur banget bahasa Jepang gue. Karena gue bisa ngomong tapi grammarnya amburadul lah, puji Tuhan hancur banget. Saingan gue semua S1 coy, gue inget banget tuh. Oh gila nih, gue gak bakal lulus nih, gue bilang gitu kan. Terus tapi pasti awalnya cuma gara-gara nonton film doang nih. Sama deh berarti kita nih. Sama deh kita beli tos dulu. Tapi ya balik gue lulus sastra Jepang ya. Iya. Mungkin udah lulus kan. Nah, jadi soalnya kan gue lulus sastra Jepang kan pasti cari kerjaan dan itu semuanya seperti Sam bilang. Wih, luar biasa. Tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa apa? Dan gue mikir jadi guru gue, yaitu guru bahasa Jepang. Dan gue bisa mengajarkan anak SLB, SMP, SMA. Dan itu gue mengajar murid bahasa Jepang itu sekitar 35 murid dalam 4 kelas. Jadi dan gue ingin membuktikan bahwa S1 bisa bekerja tanpa S2 dan S3. Wow. Gokil. Dan itu udah bisa buktikan selama 3 tahun. Dan itu gue mau cita-cita pengen buka sekolah khusus pengen jadi guru gitu loh. Tanpa. Lu tadi bilangnya pengen jadi YouTuber. Iya, YouTuber nanti kalau ada rezekinya datang banyak, tapi gue bikin buka sekolah juga. YouTuber tapi ngajar. Dulu kayak Wagomu itu sebenarnya mereka tuh income-nya bukan dari YouTube. Wagomu itu sebenarnya. Wagomu itu dapat income-nya dari ngelesin coy. Dia N5 1 minggu 2 juta nggak salah di orang buka kelas tuh. Widih. Iya kan? N5 coy. Ikutan juga gue. Gue sih pengen dapet duitnya aja, gue kira mah kagak. Ya, tapi kembali lagi ke itu sastra Jepang kenapa jadi guru, karena soalnya kan di dalam sisi bahasa tuh yang kita ajarkan cuma hanya bahasa, ya kan? Tapi gue mengajarkan bahasa dan budaya juga, gue kasih tahu. Ini loh, pastinya. Jepang seperti ini loh
Geisha seperti ini loh Akihabara seperti ini. Jadi para murid-murid buka mata gitu loh. Oh ternyata Jepang itu menarik ya. Nah, dan akhirnya ada salah satu murid gua sekarang lagi di Jepang bikin motor buat gua. Bikin Wah. motor racing buat gua. Kayak ninja gitu Motor. bukan sih Ken? Iya. Kenapa motor dia nggak buat di ninja, Indonesia? motor Ntar importnya Harley. mahal loh. Iya. Gua pikir Iya, coy. betul. Ya Ada nungguin dan lu kesana dulu, dan betul. ini juga karena ya seperti gue bilang tadi emang gue tuh cita-cita pengen buka sekolah untuk bahasa Jepang, bahasa Cina dan lain-lain gitu loh. Jadi nggak usah perlu PS2, S3, S1 aja udah cukup masuk. Pengen jadi misalkan ada orang, Pak saya mau jadi guru, ya udah masuk aja. Coba tunjukkan ke saya gimana kamu ngajarnya gitu pada murid-murid gitu. Tapi kalau misalkan muridnya responnya bagus, ya udah dipekerjakan di situ. Gitu. Jadi ibaratnya learn is fun, ya kan? Yang penting kan semua mempelajari itu sama murid-murid gua tuh fun-fun semua gitu loh, nggak ada tegang-tegangnya gitu. Meskipun ada tegasan memang ada, tapi belajar harus fun gitu. Karena moto gua selalu 2, yaitu sharing is caring. Sharing is knowledge. Gua nggak peduli lu bodoh atau pintar selama gua kasih pengetahuan sama lu. Gokil. Yang penting lo udah Ini mengenal kemampuannya- dalam hal bahasa Jepang dan kemampuannya Ken nih. budayanya. Kalau di podcast kita nih ada selalu bagian terakhir namanya quote by Ken. Jadi tiap episode di podcast kita ini biasanya si Ken tuh ngasih quote-quote nampol. Betul. Wow, mantap. Dan mendalam coy. Ah. Ini karena udah malam terus ngomongin dalam-dalam, gua agak-agak berpikiran yang lain sebenarnya. Tuh, nggak ada cewek nih sebelah gua nyong, sumpah. Bukan gua sendiri nyong. Muka gua lagi tidur. Cewek gua mana nih? Aduh. Artinya mendalam, bukan arti yang lain. Nah kalau misalnya kalian di orang kita mau nyambung podcast kalian di mana? Tolong kasih tahu dong informasinya. Ada di apa Mi? Spotify. Terus cari aja Semi Boken, SEMIBOUKEN. Woi, Semi Boken, Semi SEMI biasa. ya semi biasa Boken ya. Jadi jangan lupa. Betul. Karena Betul. bukan hanya kita setelah petuah dari Bapak Ken, waktu yang memisahkan kita. Malu masih Langsung jadi 3 gratisan. menit. Iya. Gratisan nih ketawa nih. Iya. Itu lu Bro, tahu. gratisan sih. Gak apa-apa. Karena menurut gue ya intinya sesuatu yang akan menghasilkan ke depannya harus dimulai dari sekarang. Karena kita bukan artis, betul. kita butuh waktu, butuh exposure. Nah, kita akan habis ini dan nanti juga saksikan podcast keduanya, kita akan sambung lagi nanti lu lihat topik